Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki, Ai Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah. Pucuk Jambi mempunyai 9 bidang hukum adat. Pucuk Jambi mempunyai 9 rahasia yang dilindungkan oleh Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menguraikan hak orang Melayu Jambi di dalam hukum adat. Tetapi hak yang saya maksud di sini bukanlah hak dalam arti luas atau hak azazi, misalnya hak berpolitik, hak beragama, hak pendidikan dan sebagainya, bukan begitu. Tetapi hak di dalam hukum yang terkait dengan keadaan lingkungan, kekeluargaan. Hak orang dalam hukum adat Jambi itu terbagi kepada 11 macam. 1. Hak dan kewajiban orang saling mengakui. Hak setiap orang telah ada sejak dikandung ibu. Bila kepentingannya menghendaki, bila dia mati waktu lahir, dianggap tidak pernah ada. Jadi setiap ibu terikat secara batiniah untuk mengakui, melindungi hak anaknya. Setiap anak wajib mengakui, menghormati orang tua yang melahirkannya dan saling mewarisi antara orang tua dan anak. Nah, ini hak dalam saling mengakui. Yang kedua, hak orang menarik garis keturunan ke atas. Orang Jambi menarik garis keturunan adalah melalui ibu dan bapak. Hal ini terkait dengan surat Nisa ayat 36. Yang dimaksud ialah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, dari kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua ini, maka adat Jambi menganjurkan atau menetapkan garis keturunan adalah parental, yaitu melalui ibu dan bapak. Di dalam adat Jambi disebut badan nan sebatang, induk bapak nan berdua, nenek nan berempat, puyang nan 8. Jadi setiap orang menarik garis keturunannya ke atas melalui ibu dan melalui ayah. Tapi orang tua pada umumnya tinggal di tempat anak batinu. Karena di Jambi, anak batinu mewarisi harta berat, sedangkan anak jantan mewarisi harta ringan. Harta berat ialah seperti rumah, tanah, kebun, sawah, dan sebagainya. Jadi, pada umumnya, orang tua di Jambi tinggal bersama dengan anak betinunya. Di samping itu, di Jambi berlaku kawin semendo, di mana anak jantan yang kawin dengan anak gadis, maka dia berpindah tempat tinggal ke tempat anak gadis atau tempat istrinya. Yang ketiga, hak menarik garis keturunan ke bawah. Jadi kalau ke atas tadi
melalui ibu, nenek, moyang, terus ke atas dan seterusnya. Nah, lalu ke bawah. Setiap orang menarik garis keturunan ke bawah melalui anak, cucu, cicit, piut dan sebagainya. Di dalam adat Jambi, hal ini disebut regenerasi. Dalam bahasa adat disebut hidup gedang silih berganti, mati silih batumbah. Generasi kini ada karena adanya generasi yang dahulu. Generasi akan datang ada karena ada generasi kini. Begitulah seterusnya, dari generasi ke generasi, dari nenek moyang turun kepada nenek, dari nenek turun kepada bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke uyang. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, hak dan kewajiban orang tua dan anak. Setiap orang wajib hormat, wajib memelihara orang tua. Di dalam adat disebut patah sayap batungkat paruh, patah paruh akal berjalan, sesuai dengan adat dan agama. Orang tua wajib memelihara anak sejak kecil, dan anak wajib memelihara orang tua, terutama orang tua yang telah uzur. Itulah adat yang sebenar adat. Yang kelima, hak waris orang hilang. Jadi hak mewaris hilang. Setiap orang akan hilang hak waris mewaris bila tidak seagama dengan pewaris, atau karena si pewaris membunuh pewaris. Hal ini dalam adat disebutkan miang benci ke buluh, beban benci ke licinnya. Maka itu mereka tidak boleh mewarisi si pewaris tersebut. Itulah adat yang sebenar adat. Yang keenam, hak orang mempunyai petuturan. Setiap orang mempunyai hak petuturan, baik ke atas seperti melalui ibu, melalui ayah, melalui nenek, moyang dan seterusnya, dan saudara nenek nan jantan dan saudara nenek nan betina. Demikian pula ke bawah melalui anak, melalui cucu dan cicit dan seterusnya. Demikian juga petuturan ke samping. Saudara ayah yang jantan disebut Pak Cik, Pak Ngah, dan saudara ayah yang betina disebut Datung, Datung Su, Datung Wu, atau disebut Wak, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketujuh, hak mewaris orang boleh diganti. Hak waris dapat diganti dengan cucu, cicit, piut, dan seterusnya. Bila anak telah meninggal lebih dahulu dari orang tua sebagai pewaris, tetapi anak tersebut meninggalkan anak dan yang meninggal mempunyai harta yang akan diwariskan. Maksudnya begini, hak waris boleh diganti. Seorang bernama A, dia mempunyai anak umpamanya B, C, dan D. Nah, tetapi D telah meninggal dunia lebih dahulu dari A. Ketika A meninggal dunia belakangan, dia mempunyai ahli waris. D ada mempunyai anak, maka kedudukan anak A tadi sama anak D tadi sama dengan B dan C. Nah begitu. Jadi cucu menggantikan
ayahnya karena ayahnya telah meninggal dunia. Nah, gitulah yang dimaksudkan dengan hak waris boleh diganti. Yang kedelapan, hak orang tua menjadi wali nikah. Menjadi wali adalah ayah dan ibu. Akan tetapi hak ayah adalah menjadi wali nikah daripada anaknya non betino. Jadi bukan ibu. Bila si ayah ada halangan, diganti dengan saudara jantan dari betino. Jadi saudara laki-laki dari yang perempuan tadi. Hal ini diatur dalam hukum Islam tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali nikah. Jadi hukum adat bersani syarat bersani kitabullah yang untuk bersalah wali ini dipergunakan hukum Islam. Walaupun anak lahir dari ibu, namun si ibu tidak dapat menjadi wali nikah dari anaknya non betina. Kesembilan, hak orang menjadi tenganai rumah. Tenganai ialah keluarga yang terdekat. Orang terikat hubungan keluarga sesuku tenganai, sesopan semalu, baik buruk keluarga kita, maka dalam adat disebut sebusuk-busuk ikan kabarau dikincah dimakan juga, seburuk-buruk lusanak kita urus juga. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab karena sifat dari keturunan bin sianu tidak bisa kita hilangkan. Itulah yang disebut adat yang diadatkan. Kesepuluh, hak eliminasi orang. Hak eliminasi ialah hak tanggungan karena hubungan keluarga. Orang tua wajib membayar hutang anaknya yang masih kecil. Anak wajib membayar hutang orang tua yang telah uzur atau meninggal dunia. Hutang anak lunas bila dibayar orang tua, dan hutang orang tua lunas bila telah dibayar oleh anak. Nah, begitulah yang disebut dengan hak eliminasi. Yang ke-11 atau yang terakhir ialah hak orang mewakili keluarga. Dari hubungan keluarga dekat timbul hak kuasa atau perwalian. Dalam adat disebut anak sekato bapak, adik sekato kakak, penakan sekato mama, istri sekato suami. Sekato dalam pengertian hukum adat di sini adalah dalam arti kepemimpinan. Artinya anak dipimpin oleh bapak, adik dipimpin oleh kakak, keponakan dipimpin oleh mama, istri dipimpin oleh suami. Nah, jadi kalau seorang istri melakukan satu kesalahan, lalu tampillah suaminya yang menyelesaikannya atau meminta maaf, maka hak yang seperti ini disebut orang hak mewakili keluarga. Para hadirin yang saya muliakan, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada gunanya di masa-masa yang akan datang. Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapa-siapa dan tidak pula bermaksud untuk menyakiti hati siapa-siapa, tetapi sekedar pencinta sebagai seorang pencinta hukum adat ingin menyampaikan apa yang saya tahu kepada generasi muda Jambi. Sudah saya paparkan segalonan dapet, sebaris tak lupa setitik dah hilang. Kok adonan kalindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu, bukan memelau panen di lekuk, bukan bakwa mandi bakumpai, tidak basisi mandi ke laut. Kok jarang suko disisip,
Kok apat suku diturang, kok kurang suku ditambah, suku dituku, kok bungkuk suku dilurus benar, suku diulih panjang, dikampuh libah, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sing kita sudah, sah samo balunjo, batal samo diampang, terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun, di situ sisik banyak tulang telunggu, ko ado nan tinggal adalah untuk orang nan pandai. Titik air bisa bataup, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu, nan satitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru, balam terbang ke buku pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Muhtar Agus Solip Esa. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.